Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala amma ba'd. Ikraman wa ta'diman di jami'il masyayikh Zainul Ma'had al-Islami Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang kami takdimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG dan seluruh jajaran dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang tidak dapat kami sebutkan asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kami terhadap beliau. Dan yang kami takdimi dosen pengampu mata kuliah Peradilan Islam Al-Ustadz Sony Irawan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan peta konsep tentang peradilan masa pra-Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang itu. Baik, yang pertama peradilan pada masa Romawi pra-Islam yang dikenal sebagai hukum Romawi kuno. Hukum ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi. Sistem peradilan ini berakar pada hukum adat dan kemudian dikembangkan untuk sistem hukum yang terstruktur dengan hakim-hakim yang diangkat oleh penguasa. Peradilan ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan keadaan dalam masyarakat Romawi. Berikut adalah karakteristik penting dari peradilan Romawi pra-Islam. Yang pertama, hukum adat dan tradisi. Yang kedua, pengadilan di tingkat suku dan desa. Yang ketiga, peradilan yang diperbaiki. Yang keempat, peradilan di tingkat kota. 5, peradilan di tingkat kekaisaran. 6, penggunaan hukum Romawi. Dan 7, pengaruh filsafat dan agama. Dan 8, pengaruh peradaban lain. Berikut adalah peradilan Romawi pada masa pra-Islam. Kemudian yang kedua, sistem peradilan bangsa Persia. Ini bangsa Persia pada masa pra-Islam, atau lebih tepatnya kerajaan Achaemenid dan Seleucid, memiliki ciri khas dan sistem yang berbeda dengan sistem peradilan modern. Peradilan di masa itu masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi, dan hakim-hakim biasanya dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan reputasi mereka. Sistem hukumnya juga masih bersifat informal dan tidak terlalu kompleks seperti sekarang. Singkatnya, sistem peradilan pra-Islam di Persia masih bersifat informal dan tradisional. Sistem hukumnya tidak memiliki undang-undang tertulis yang jelas, dan hakim-hakim dipilih berdasarkan reputasi mereka dan kebijaksanaan mereka. Peradilan di masa itu lebih mengedepankan prinsip keadilan dan ketenangan sosial daripada prinsip hukum yang ketat. Jadi masih mengedepankan prinsip keadilan dan ketenangan sosial daripada prinsip hukum yang ketat. Dan kemudian yang ketiga, ada sistem peradilan di Mesir kuno pada masa pra-Islam. Pada masa Mesir kuno pra-Islam dikepalai oleh Fir'aun dan memiliki konsep ma'ad yang mewakili keadilan, hukum, dan ketertiban. Terdapat berbagai level peradilan, mulai dari hakim lokal hingga wazir yang dapat terlibat langsung dalam persidangan. Sistem peradilan ini berkembang dari yang sederhana menjadi lebih birokratis, dan pada masa Kerajaan Tengah, hakim dan profesional dan satuan kepolisian profesional mulai diangkat.
Berikut adalah beberapa detail lanjut. Jadi yang pertama ini Fir'aun ini sebagai kepala peradilan. Kemudian peradilan tingkat regional ada hakim pendeta, hakim profesional, satuan kepolisian profesional, dan terakhir konsep ma'at. Dan yang terakhir masyarakat Arab pra-Islam yang disebut jahiliyah, masa jahiliyah, memiliki sistem peradilan yang belum terstruktur dan formal. Mereka tidak memiliki lembaga khusus untuk menegakkan hukum, tetapi menggunakan sistem arbitrase atau tahkim dan nasihat dari tokoh-tokoh berpengaruh untuk menyelesaikan sengketa. Sistem peradilan ini bersifat informal dan bergantung pada adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat peradilan dalam masyarakat Arab jahiliyah. Dan berikut adalah beberapa contoh arbitrase atau tahkim. Nasihat tokoh berpengaruh, tradisi dan adat, kurangnya lembaga formal, dan ketidakadilan. Perubahan yang dibawa oleh Islam. Berikut, Islam jadi ini membawa perubahan besar dalam sistem peradilan dan hukum masyarakat Arab. Berikut penjelasan peta konsep. Kami atas nama Al-Fakir Muhammad bin Fadillah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.